Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Rabu 29 September 2021. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan pesta Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai ayat yang ke-51. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dono Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini bersama gereja seluruh dunia, kita merayakan pesta Malaikat Agung. Siapa saja para Malaikat Agung ini? Yaitu Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael. Tentu kita menjadi bertanya-tanya ketika mendengar kata malaikat. Mungkin dalam benak kita penasaran seperti apa bentuk malaikat. Apakah mereka sama dengan kita? Atau sama halnya dengan yang digambarkan baik melalui foto ataupun dalam film-film yang pernah kita tonton. Malaikat senantiasa digambarkan memiliki sayap. Nah, maka pada kesempatan permenungan hari ini saya ingin mengajak kita kurang lebih untuk mendalami bersama bagaimana ajaran Gereja Katolik terkait dengan Malaikat Agung ini. Apa saja peran mereka? Malaikat adalah makhluk rohani tanpa badan. Santo Agustinus mengatakan bahwa malaikat menunjukkan jabatan, bukan kodrat. Selanjutnya ia menegaskan, kalau Anda menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Dan kalau Anda menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Maka berangkat dari ungkapan Santo Agustinus ini, kita menjadi bertanya-tanya, kira-kira apa peran dari malaikat-malaikat ini? Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada dasarnya para malaikat merupakan pelayan dan pesuruh Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius bab 18 ayat 10. Di sana disebutkan bahwa para malaikat ini senantiasa memandang wajah Allah Bapa di surga. Meskipun malaikat ini dikenal sebagai makhluk rohani murni, ternyata mereka juga mempunyai akal budi dan kehendak. Nah, seperti halnya kita manusia memiliki akal budi dan kehendak bebas, malaikat juga punya, para sahabat yang terkasih. Akan tetapi yang membedakannya dari kita, kalau kita manusia ini bisa mati, para malaikat ini tidak dapat mati. Mereka hidup abadi. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih,
tentu pusat dari kehidupan para malaikat ini ialah Kristus. Sebagaimana yang telah dikatakan tadi bahwa mereka adalah pelayan dan pesuruh Allah. Tentu kita mengimani bahwa sejak kita masih kanak-kanak dan sampai kelak kita mengakhiri seluruh perjalanan hidup kita di dunia ini, kita yakin dan percaya bahwa malaikat senantiasa menemani peziarahan iman kita melalui perlindungan dan juga permohonan-permohonan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, para malaikat agung yang kita rayakan pada hari ini, yang kita pestakan, ketiganya ialah Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Masing-masing dari ketiga malaikat agung ini memiliki peran dan simbol tersendiri untuk mengenal mereka. Yang pertama adalah malaikat agung Santo Mikael. Malaikat agung Santo Mikael dikenal juga sebagai malaikat keadilan. Ia adalah malaikat yang bertarung melawan iblis demi menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka pada saat sakratul maut. Malaikat agung Santo Mikael disebut juga sebagai penjaga sakramen Maha Kudus Ekaristi. Ia adalah pemimpin bala tentara surga. Sebagai seorang prajurit, ia tidak hanya melindungi jiwa-jiwa, tapi juga melindungi kita dari musuh dan melindungi Tuhan kita dalam sakramen suci. Malaikat yang kedua adalah malaikat agung Santo Rafael. Rafael artinya adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kisah tentang malaikat agung Santo Rafael ini dapat kita temukan dalam kitab Tobit. Ia digambarkan sebagai penjaga sakramen tobat, yang mana simbolnya ialah membawa wadah minyak pengurapan dan ikan. Minyak melambangkan penyembuhan melalui sakramen pengakuan dosa. Juga tentu ikan mengingatkan kita pada perlindungan yang diberikan kepada Tobit muda atas iblis Amodai dan penyembuhan atas ayahnya yang buta. Dan ketiga, malaikat agung Santo Gabriel. Ia disebut juga sebagai malaikat agung yang memberitakan kabar gembira dan kemenangan, inkarnasi melawan dosa dan maut. Malaikat agung Santo Gabriel sering digambarkan memegang bunga lili yang melambangkan jiwa murni yang dihasilkan melalui sakramen baptis dan sakramen tobat. Kedua sakramen tersebut sebagai buah penebusan Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, nah itulah kurang lebih penjelasan singkat tentang ketiga malaikat agung yang kita pestakan pada hari ini. Sudahkah Anda juga melibatkan para malaikat agung ini dalam hari-hari peziarahan hidup kita? Apakah kita pernah juga berdoa bersama para malaikat agung ini dan sungguh percaya kehadiran mereka membantu segala urusan dalam peziarahan iman kita di dunia ini? Semoga pesta malaikat agung yang kita rayakan pada hari ini semakin meneguhkan iman kita dan memberikan inspirasi iman yang kian mendalam. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.